Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Taruna Utama Laila Rahmawati Pratama, STB 4335 dari Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan dengan mata kuliah Hukum Keuangan Negara yang membahas soal pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan. Simak terus videonya. Check this out. Ke atas. Membahas mengenai hukum keuangan negara sangat penting untuk kita ketahui selaku kader-kader muda pemasyarakatan yang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, tentulah kita sebagai penguasa anggaran harus mampu dan memiliki pengetahuan khusus, yakni pengetahuan untuk memanajerial sebuah keuangan. Berbicara mengenai kerugian keuangan negara, ketika negara mengalami kerugian, maka hal itu disebabkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Ada dua cara pengembalian kerugian keuangan negara. Yang pertama melalui peradilan dan yang kedua di luar pengadilan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan. Dikutip dari pengendalian kerugian keuangan negara melalui peradilan, bahwasanya cara pengembalian kerugian keuangan negara adalah sebagai akibat kerugian keuangan negara yang pada hakikatnya difokuskan kepada aspek administrasi, tetapi tetap berada dalam koridor hukum keuangan negara itu sendiri. Hal ini didasarkan pada pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan ini dirasa sebagai hal yang sangat efektif karena waktu yang dibutuhkan adalah sangat singkat. Karena tidak dikenalkan upaya hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, serta prosedur-prosedur yang menyebabkan adanya penumpukan waktu yang tiada berarti sehingga membuat birokrasi cenderung lebih sulit. Yang kedua, saya akan membahas mengenai instrumen pengembalian kerugian keuangan negara yang didasarkan pada peradilan. Ada beberapa unsur. Yang pertama adalah melalui instrumen hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perdata. Akan tetapi, ketiga instrumen hukum tersebut mengandung prosedur yang berbeda berdasarkan substansi yang dikandung. Nah, saya ini akan membahas lebih detail mengenai instrumen hukum yang mengandung melalui pengembalian kerugian keuangan negara. Instrumen hukum perdata. Pengungkapan kerugian keuangan negara melalui peradilan, yakni dari instrumen hukum perdata, difokuskan pada hukum keuangan negara yang bermuara pada pertanggungjawaban berdasarkan jabatan, kecuali dalam keadaan force majeure.
Insinyur Akbar Tanjudin selaku Mensesnek yang didakwa melakukan delik korupsi karena dianggap merugikan keuangan negara dalam hal keuangan Bulog sebesar 40 miliar rupiah. Penyelesaian kasus ini didasarkan pada instrumen hukum pidana dan berakhir dan terbukti secara sah meyakinkan melakukan adanya delik korupsi. Penghukuman tersebut sudah tercantum secara sah. Yang kedua, saya akan membahas mengenai instrumen pengembalian kerugian keuangan negara dengan hukum perdata. Meskipun hukum perdata dalam lapangan hukum privat, kasus pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan sebagai substansi hukum publik dapat pula kita terapkan, akan tetapi pengertian kerugian keuangan negara melalui hukum perdata ini adalah sejatinya tidak terlalu terikat pada pengelolaan kekayaan negara itu sendiri. Hal itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketika timbul adanya kerugian keuangan negara, maka persero atau perum yang mengalami kerugian atau menimbulkan adanya kerugian, negara selaku penggugat wajib untuk mengembalikan adanya kerugian-kerugian tersebut. Dalam hal ini, negara selalu bertindak sebagai penggugat. Berhubung negara merupakan badan hukum publik, berarti negara harus mewakili perbuatan hukum berupa menggugat persero, perusahaan umum atau perum yang menimbulkan adanya kerugian keuangan negara tersebut. Secara yuridis, warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan hukum tersebut melakukan adanya penggugatan persero, yakni kejaksaan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Tidak dapat disangkal bahwasannya penggunaan instrumen hukum perdata dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan tidak ditetapkan secara penuh di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyaknya celah-celah yang menggugurkan adanya beberapa faktor sehingga instrumen hukum perdata masih jarang digunakan di Indonesia itu sendiri. Kerugian keuangan negara melalui peradilan hukum perdata itu tidak bersifat mendidik bagi pengelola keuangan negara yang melakukan kerugian negara karena tidak adanya upaya paksa yang boleh diterapkan kecuali dicantumkan consequent misleg dalam surat gugatan yang pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan boleh dilakukan secara bersamaan melalui instrumen hukum perdata dan juga yang sudah saya bahas sebelumnya melalui hukum pidana. Hal tersebut bisa dipertimbangkan melalui pertimbangan hukum yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan dengan pengembalian kerugian keuangan negara di luar peradilan yang memiliki prosedur yang berbeda. Yang kedua, kerugian keuangan negara yang dikembalikan tersebut bukanlah merupakan sanksi atau hukuman, melainkan hanya bersifat pengganti. Dan yang ketiga adalah kerugian keuangan negara yang dikembalikan melalui peradilan yang merupakan sanksi atau hukuman berupa denda yang dijatuhkan oleh pengadilan atau KPK. Delik korupsi memerlukan adanya penyelesaian yang berbeda dibandingkan dengan penggunaan instrumen yang lain. Hal ini berbeda karena sejatinya delik korupsi adalah penyelesaian seperti halnya dapat saya contohkan adalah delik pembunuhan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat kaidah hukum yang terkait dengan perbuatan hukum yang menimbulkan adanya kerugian keuangan negara. Hal tersebut selaras dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang PTK hingga Pasal 3 Undang-Undang PTK yang menjelaskan bahwa penjelasan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dipertegas bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, dipisahkan atau tidak dipisahkan, yang termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam kekuasaan pengurusan baik pejabat, lembaga, baik di tingkat pusat atau daerah, serta berada dalam penguasaan pengurusan badan usaha milik nasional atau badan usaha milik daerah. Penerapan instrumen undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selalu berguna sebagai primum medium. Pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat negara, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain dalam proses peradilan bukan merupakan sanksi atau hukuman, melainkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan agar kerugian keuangan negara dapat tetap berada dalam keadaan yang semula. Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan faktor yang meringankan dan wajib untuk dipertimbangkan dalam penjatuhan delik korupsi bagi seorang terdakwa. Lain halnya, apabila kita berbicara soal putusan peradilan yang memutus delik korupsi, membebani kewajiban kepada terpidana untuk membayar hutang. Dalam arti, hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai faktor yang meringankan adanya tindak pidana korupsi dengan delik korupsi itu sendiri. Hal tersebut berhubung sebagai pengembalian kerugian keuangan negara yang ditetapkan oleh hakim yang memeriksa dan memutus delik korupsi merupakan amar putusan. Amar putusan boleh berubah ketika terpidana mengajukan adanya proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali itu sendiri. Hal tersebut kembali tatkala hakim yang memeriksa dan memutus peninjauan tersebut mendapatkan cukup alat bukti untuk mengubahnya. Burung dara, burung cendrawasih, carinya harus ke Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.